Strategi pelaksanaan 4 pada pasien dengan defisit perawatan diri dengan melatih BABBAK dengan benar. Assalamualaikum Mbak Aida, selamat pagi. Mbak Aida, apakah Mbak Aida masih ingat dengan saya Mbak? Masih. Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya Mbak Aida hari ini? Semangat. Oh, semangat ya. Hari ini saya juga ya Mbak Aida sudah bersih, sudah kerudungnya sudah rapi, bajunya sudah cantik. Terus untuk Mbak Aida juga berdandan ya Mbak? Iya. Cantik sekali Mbak. Nah Mbak Aida, masih ingat nggak Mbak apa yang mau kita bicarakan hari ini? Mau diskusi tentang cara menjaga kebersihan BAB. Ya, kita Mbak Aida masih ingat ya? Nah, iya betul ya Mbak. Hari ini kita akan berdiskusi tentang cara menjaga kebersihan BAB dan BAK yang baik. Apakah Mbak Aida bersedia? Bersedia. Baik. Nah, saya ingin Mbak tahu Mbak, apakah Mbak Aida sudah tahu cara untuk menjaga kebersihan pada saat BAB dan BAK yang baik? Belum tahu. Oh, belum tahu banget ya berarti belum. Baik Mbak, nanti kita akan diskusikan bersama-sama ya Mbak. Untuk tempatnya kita berdiskusi di sini saja. Apakah Mbak Aida mau? Mau. Ya, untuk waktunya sekitar 10-20 menit. Apakah Mbak Aida sudah siap? Siap. Baik. Mbak Aida, BAB itu buang air besar, sedangkan BAK itu buang air kecil. Nah, kita perlu melakukan BAB dan BAK dengan cara yang baik dan benar untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri Mbak Aida. Nah, untuk cara melakukannya yaitu dengan melakukan proses buang air besar dan proses buang air kecil di tempat yang bersih, menggunakan air yang cukup untuk membersihkan diri Mbak Aida dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah selesai melakukan BAB dan BAK. Nah, tujuannya itu untuk mencegah penyebaran kuman yang berbahaya. Selain itu untuk menjaga kebersihan diri Mbak Aida dan mencegah penyakit. Nah, hal yang perlu dipersiapkan adalah tempat untuk BAB dan BAK seperti WC. Mbak Aida sudah tahu kan itu tempatnya? Sudah. Nah, WC-nya itu harus yang bersih dan airnya cukup untuk membersihkan diri dan harus ada sabun untuk mencuci tangan setelah BAB dan BAK. Untuk cara melakukan BAB untuk membersihkan untuk menjaga kebersihan BAB dan BAK yang baik dan benar, yaitu Mbak Aida bisa BAB dan BAK di tempat yang bersih dan tertutup. Kemudian Mbak Aida bisa jongkok apabila di WC yang dengan posisi yang jongkok, atau Mbak Aida bisa duduk jika WC tempat untuk BAB dan BAK-nya itu dibuat untuk duduk. Nah, kemudian Mbak Aida bisa mencari posisi yang nyaman. Jika sudah selesai, Mbak Aida bisa cebok dengan air yang bersih dari arah depan ke belakang. Lalu Mbak Aida siram kotoran Mbak Aida menggunakan air secukupnya sampai bersih. Lalu setelah kotorannya sudah bersih, Mbak Aida wajib untuk mencuci tangan Mbak Aida dengan sabun dan air mengalir agar tangan Mbak Aida tetap bersih. Nah, bisa Mbak Aida ulangi lagi apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai cara menjaga kebersihan BAB dan BAK yang benar dan baik, yang baik dan benar. Ya, Mbak. Yang pertama dilakukan di kamar mandi. Ya. Yang bersih. Dan Terus dipastikan air cukup. Lalu BAB dan BAK di tempatnya. Ya. Setelah itu sudah selesai membersihkannya dari arah depan ke belakang. Lalu setelah itu menggunakan sabun untuk mencuci tangan. Ya, dan jangan lupa kotorannya disiram. Ya, betul ya Mbak. Nah, bagaimana perasaan Mbak Aida setelah kita berbincang-bincang mengenai menjaga kebersihan BAB dan BAK dengan baik dan benar? Jadi kita bisa menjaga kebersihan BAB dan BAK. Jadi Mbak Aida bisa untuk mempraktekannya ya Mbak apabila Mbak Aida ingin BAB dan BAK, sehingga kebersihan diri Mbak Aida tetap terjaga. Nah, karena sudah selesai untuk latihan cara menjaga kebersihan BAB dan BAK, nanti Mbak Aida bisa memasukkan di dalam jadwal harian Mbak Aida ya Mbak. Selanjutnya Mbak Aida juga jangan lupa untuk selalu melakukan jadwal untuk perawatan diri yang lain seperti mandi 2 kali sehari, misalnya 2 kali sehari juga, keramas itu ya 2 kali seminggu. Lalu jangan lupa untuk menggunting kuku Mbak Aida 1 kali seminggu. Mbak sudah bersih ya Mbak? Belum. Oh, jadi ya nanti setelah ini Mbak Aida bisa mengguntingnya agar tetap bersih. Nah, untuk ganti baju dan berdandan bisa dilakukan 2 kali sehari sehabis mandi, pagi dan sore, atau
Untuk berdandan jika Mbak Aida akan beraktivitas. Untuk makan dilakukan 3 kali sehari dan minum 8-10 gelas per hari. Dan selain itu yang terakhir BAB dan BAK di tempatnya, yaitu di kamar mandi. Nah, bagaimana Mbak? Bisa dilakukan sesuai jadwal ya Mbak? Bisa. Ya, bagus sekali Mbak Aida mau mencoba untuk melakukannya. Nah, besok kita akan berjumpa lagi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengendalian perawatan diri Mbak Aida yang sudah dimasukkan ke dalam jadwal harian Mbak Aida ya Mbak. Nah, jadi sampai jumpa besok, saya akan kembali ke ruang perawat. Nanti apabila Mbak Aida membutuhkan bantuan, Mbak Aida bisa memencet tombol yang ada di samping tempat tidur Mbak Aida. Nanti saya akan membantu Mbak Aida. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Mbak, sampai jumpa besok. Ya.